kenalin, nama aku Alfiatun Nikmah. Aku dari Politeknik Negeri Jember. Prodi aku Teknik Produksi Benih. NIM A41241667. Di sini aku mempunyai tugas dari mata kuliah Teknologi Benih. Tugasnya yaitu disuruh membuat video dan diunggah di YouTube. Tonton videonya sampai habis ya. Baik, di sini aku akan mempresentasikan tentang viabilitas benih. Apa itu viabilitas benih? Viabilitas benih yaitu kemampuan benih untuk berkecambah dan menghasilkan benih normal. Viabilitas benih juga aspek penting dalam pertanian untuk menentukan hasil panen dan proses kelancaran budidaya. Baik, berikutnya pentingnya viabilitas benih. Yang pertama, pertumbuhan yang optimal. Maksud dari pertumbuhan yang optimal itu tanam benih yang tumbuh dengan cepat dan menghasilkan tanaman yang kuat dan sehat. Yang kedua, efisiensi budidaya. Benih viabel mengurangi resiko kegagalan dan meningkatkan efisiensi proses budidaya. Yang ketiga, hasil panen berlimpah. Maksud dari hasil panen berlimpah yaitu tanaman yang tumbuh dari benih viabel akan menghasilkan panen yang lebih banyak dan berkualitas baik. Yang keempat yaitu ketahanan terhadap penyakit. Maksudnya tanaman yang tumbuh dari benih viabel resiko kena penyakit itu sedikit, cenderung lebih kuat dan tahan terhadap serangan penyakit. Baik, slide berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih itu ada dua. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Dalam faktor internal itu ada genetika, kualitas benih, dan proses pematangan. Genetika itu faktor genetik dari keturunan induknya. Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh dalam viabilitas benih. Dan yang kedua, faktor eksternal. Dalam faktor eksternal itu ada suhu, kelembapan, dan penanganan benih. Ketiga faktor itu juga sangat penting dalam viabilitas benih karena menentukan viabilitas benih setelah panen. Slide berikutnya tentang metode pengujian viabilitas benih. Metode pengujian viabilitas benih itu ada 3. Yang pertama, tes tetrazonium, dan yang kedua, tes X-ray. Yang ketiga, tes perkecambahan. Yang pertama, tes tetrazonium. Tes tetrazonium ini menggunakan zat kimia untuk menentukan viabilitas benih dengan warna yang dihasilkan. Yang kedua, tes X-ray menggunakan sinar X untuk mendeteksi faktor internal pada benih dan menilai viabilitasnya. Yang kan, tes perkecambahan ini melibatkan penanaman dalam kondisi terkontrol untuk mengetahui persentase perkecambahan. Slide berikutnya, strategi meningkatkan viabilitas benih. Strategi meningkatkan viabilitas benih itu ada 4. Yang pertama, pemilihan benih berkualitas. Yang kedua, teknik penyimpanan benih. Yang ketiga, pengolahan tanah. Dan yang keempat, teknik
penanaman. Yang pertama, pemilihan benih berkualitas. Kita harus memilih benih dari sumber terpercaya dengan kualitas genetik yang tinggi. Dan yang kedua, teknik penyimpanan benih. Simpan benih dalam wadah kedap udara dan tempat kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari. Yang ketiga, pengolahan tanah. Pemilihan tanah yang tepat akan meningkatkan kesuburan tanah dan kondisi lingkungan yang baik untuk perkecambahan. Dan yang keempat, teknik penanaman, seperti kedalaman dan jarak tanam yang sesuai akan meningkatkan viabilitas benih. Slide berikutnya tentang jenis-jenis viabilitas benih. Jenis-jenis viabilitas benih itu ada 3. Yang pertama, viabilitas tinggi, yang kedua viabilitas sedang, dan yang ketiga viabilitas rendah. Yang pertama, viabilitas tinggi. Benih memiliki kemampuan perkecambahan yang cepat. Dan yang kedua, viabilitas rendah. Benih yang memiliki kemampuan perkecambahan yang cukup baik tetapi memakan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir, viabilitas rendah. Benih yang memiliki kemampuan yang rendah atau mungkin tidak berkecambah sama sekali. Baik, kita sudah sampai di ujung materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari viabilitas benih ini adalah viabilitas benih merupakan faktor penting dalam keberhasilan budidaya. Penting dalam memilih benih berkualitas, menyimpannya dengan benar, dan menerapkan teknik budidaya yang tepat untuk memaksimalkan viabilitas benih. Dalam langkah-langkah ini diharapkan produksi pertanian meningkat. Baik, sudah sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.